Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 12 kita akan membahas tentang morfologi. Apa itu morfologi? Yaitu teknik pengolahan citra berdasarkan bentuk segmen citra. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hasil segmentasi. Nah, teknik morfologi ini biasanya digunakan pada citra biner atau untuk beberapa kasus juga bisa diterapkan pada citra keabuan. Jadi, kalau kita punya citra berwarna, kita harus ubah dulu dengan operasi untuk mengubah atau konversi dari citra warna ke dalam citra biner atau citra hitam putih, yaitu citra yang nilainya 0 atau nilainya 0 dan 1 ya. Nah, secara umum pemrosesan citra secara morfologi dilakukan dengan cara melewatkan sebuah structuring elemen atau kita singkat dengan STREL terhadap sebuah citra dengan cara yang hampir sama dengan konvolusi. Nah, structuring elemen ini atau STREL dapat diibaratkan dengan mask pada pemrosesan citra biasa, bukan secara morfologi. Jadi bedanya dengan konvolusi, mirip konvolusi maksudnya, jadi STREL ini dilewatkan seperti halnya mask dilewatkan kepada citra, tapi tidak dilakukan operasi matematis seperti konvolusi. Jadi di situ hanya dilakukan operasi pengubahan nilai ya, pengubahan nilai di sekitar citra. Nah, structuring elemen dapat berukuran sembarang. Dia memiliki titik poros atau disebut juga titik origin, titik asal atau titik acuan. Nah, ini adalah contoh sebuah structuring elemen. Di situ terdiri dari 3 piksel ya, 2 biru, 1 kuning, dan 1 yang warna kuning itu kita jadikan titik poros. Nah, titik poros nggak harus di pojok gitu ya, misalkan yang di birunya juga salah satunya boleh. Pokoknya harus ada titik porosnya dari bentuk structuring elemen tersebut. Nah, pada contoh ini itu yang kita jadikan titik poros itu adalah sel pada baris baris 0 kolom 0. Nah, ini contoh bagaimana si STREL yang gerak itu ya itu melewati setiap piksel atau sel pada citra. Nah, kita lihat di situ kalau sudah dekat, maka dengan objek citranya maka dia akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi citranya. Mempengaruhi ini pada contoh ini yaitu begitu dekat atau nempel si structuring elemennya itu dengan citra yang tadi warna oranye, kita tambahkan warna oranye lagi di situ. Nah, pada contoh ini kan penambahannya menyebabkan citra asalnya menjadi, kalau kita lihat, jadi lebih tebal ya. Nah, sebenarnya operasi dari melewatkan structuring elemen kepada citra ini bukan untuk menebalkan. Nanti kita akan lihat ada beberapa operasi ya, salah satunya memang menebalkan ya. Bagaimana apa saja operasi di dalam morfologi ini. Nah, pada contoh ini adalah structuring elemen. Ini hanya menunjukkan bagaimana structuring elemen itu dilewatkan pada sebuah citra. Dan ini adalah salah satu contoh di mana melewatkan structuring elemen itu menyebabkan gambar menjadi lebih tebal. Nah, berikutnya adalah operasi morfologi pada citra. Yang pertama adalah dilasi. Dilasi ini merupakan proses penggabungan titik latar hitam 0 menjadi bagian dari objek. Misalkan bernilai nilai pikselnya 1 berdasarkan structuring elemen S yang digunakan. Nah, kalau hitam jadi putih, maka ini akan berarti menambah bentuk objek atau menjadi lebih tebal objeknya gitu ya. Karena kalau latarnya hitam, objeknya 1, terus hitam 0 diubah menjadi 1, artinya hitam diubah menjadi putih. Nah, ini kan berarti nanti bentuk objeknya menjadi lebih besar. Nah, erosi ini kebalikannya, yaitu proses penghapusan titik-titik objek yang warna putih atau angka 1 menjadi bagian dari latar, atau intinya mengubah angka 1 menjadi 0. Jadi kalau objeknya itu putih 1 jadi 0 berarti hilang gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan citranya menjadi lebih tipis ya, atau pinggirannya itu kayak digerus gitu, di erosi ya. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya citra asal huruf J, kita lakukan dilasi operasi dilasi, maka akan menyebabkan
citranya menjadi tebal. Nah, di pinggiran sini di citra asal itu yang warna hitam diubah menjadi putih sehingga huruf C-nya jadi tebal. Sedangkan proses erosi itu sebaliknya. Jadi di pinggiran sini yang warna putih diubah jadi hitam. Nah, ini akan menyebabkan citranya menjadi lebih tipis ya. Jadi huruf J-nya kita lihat di sini jadi lebih tipis karena di bagian pinggiran sini yang warna putihnya itu dihapus. Tapi nggak semua sih, cuma tetap dipertahankan bentuk asalnya sehingga huruf J-nya masih tetap ada. Operasi yang ketiga yaitu opening. Opening yaitu operasi erosi yang diikuti dengan dilasi. Nah, efek yang dihasilkan adalah menghilangnya objek-objek kecil dan kurus dan memecah objek pada titik-titik yang kurus. Jadi opening ini digunakan pada untuk menghilangkan noise ya. Jadi misalkan hasil erosi nih, yang citra sebelah kiri itu kan banyak bintik-bintik putih. Nah, itu selanjutnya dilakukan dilasi, maka bintik-bintik putihnya jadi hilang ya. Jadi huruf J-nya itu bersih. Jadi objeknya itu tidak ada gangguan lah ya. Jadi lebih jelas. Nah, itu adalah operasi opening ya. Nah, operasi berikutnya yaitu kebalikan dari operasi erosi. Kalau tadi operasi opening. Kalau tadi erosi diikuti dilasi, sekarang dilasi diikuti dengan erosi yang disebut dengan closing. Nah, efek yang dihasilkan adalah mengisi lubang-lubang kecil pada objek dan menggabungkan objek-objek yang berdekatan. Nah, memang closing ini maksudnya adalah apabila gimana ya, jadi maksudnya objeknya kelihatan kayak bolong-bolong gitu loh, jadi nggak padat, kita pengen bikin objeknya itu padat gitu, seperti gambar berikut nih. Kan yang sebelah kiri huruf J-nya itu banyak bintik-bintik hitam ya, jadi kayak lubang-lubang gitu. Nah, terus kita mau bikin padat, halus, kita isi lubang-lubangnya. Nah, ini adalah fungsi dari operasi closing ya. Kemudian ada yang disebut dengan operasi hit or miss transform. Nah, suatu structuring elemen S dapat direpresentasikan dalam bentuk S1 S2, di mana S1 adalah kumpulan titik-titik objek hitam dan S2 adalah kumpulan titik-titik latar putih dalam sebuah strel ya, atau structuring elemen. Nah, operasi ini dinotasikan dengan A kali S, di mana A adalah citra asli dan S adalah strelnya, yaitu kumpulan titik-titik di mana S1 menemukan match di A dan pada saat yang bersamaan S2 juga menemukan match di luar A gitu. Jadi bentuk dengan yang tadi bentuk bentuk strelnya itu ya, itu nanti ada yang miss, ada yang hit gitu ya. Nah, misalkan kita punya citra A yang sebelah kiri, kemudian kita punya strel yang S sebelah kanan, terus kita lakukan operasi hit and miss transform ya, itu hasilnya adalah sebelah kanan. Nah, itu A kali S itu adalah notasi untuk hit dan miss transform. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana ilustrasi operasi hit dan miss or miss transform ya. Pertama kita lihat di situ terjadi hit ya, hit. Nah, jadi kena, hit itu kena ya, ini kena. Nah, kalau kena dikasih tambahan tuh hit. Nah, hit kemudian turun miss, jadi nggak ada satu sel pun yang kena gitu dengan si strelnya gitu, hit dan seterusnya ya. Jadi itu bagaimana ilustrasi dari sebuah strel dikenakan pada citra. Yang kelima adalah operasi thinning. Thinning ini menipiskan objek dalam citra ya. Nah, kalau menipiskan ini kan jadi mirip seperti erosi atau opening. Nanti ini digunakan dalam skeletonization. Apa itu? Nanti kita akan bahas di belakang. Yaitu untuk merapikan hasil deteksi tepi ya. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi kalau deteksi tepi kan kita mendapatkan tepi dari sebuah objek tuh. Nah, mungkin kan ada banyak metode ya deteksi tepi. Ada metode-metode yang menghasilkan tepi yang tipis, ada metode yang menghasilkan tepi yang tebal gitu. Nah, ini algoritma thinning yang biasanya digunakan. Ada Stanford, Zhang-Zuen, Hilditch, Rosenfeld, Simple Edge, Kenny Edge ya. Nah, ini untuk menipiskan. Nah, itu Kenny Edge juga sudah pernah kita bahas ya.
sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah operasi thickening. Itu salah ketik ya, seharusnya bukan thinning tapi thickening, yaitu menebalkan objek dalam citra. Jadi kayak dilasi atau closing. Nah, aplikasi thickening, maaf itu juga salah ketik lagi, aplikasi thickening antara lain untuk menentukan convex hull. Jadi kayak sudut pada sebuah objek poligon gitu. Poligon itu kan objek yang sudutnya banyak ya. Jadi banyak seginya gitu. Nah, kita bisa menggunakan thickening ini, operasi thickening ini. Dan untuk menentukan skeleton berdasarkan daerah yang pengaruhinya. Nah, misalkan di sini objeknya itu kan kalau banyak sudutnya, kalau terlalu tipis bisa jadi sudutnya hilang gitu ya. Nah, ini ditebelin pakai thickening. Nah, operasi thickening dan thinning biasanya diterapkan pada citra biner juga, dan outputnya juga citra biner ya. Nah, operasi ini dua-duanya itu bisa dilakukan pada apa tadi namanya tuh, skeletonization ya, skeletonization. Jadi skeletonization ini sebenarnya kayak menipiskan juga sih ya, yaitu pengurangan semua garis objek menjadi ketebalan piksel tunggal. Jadi bisa dibayangin kalau ketebalan piksel tunggal berarti tipis banget kan. Nah, skeletonisasi ini diawali dengan proses thinning. Jadi thinning dulu baru skeletonisasi. Jadi semakin tipis, thinning aja sudah menghasilkan objek yang tipis ya. Nah, tapi dia berbeda dengan operasi thinning. Skeletonisasi itu mempertahankan ukuran objek input. Jadi tipis, tapi misalkan citra tingginya sedemikian gitu. Nah, begitu dikuruskan objeknya tuh nggak jadi lebih kecil, tetap segitu ukurannya, tapi lebih tipis aja. Nah, seperti ini misalkan ya, kita punya citra asal, misalkan di situ ada pohon yang tebal, kemudian ditipiskan dengan operasi thinning. Nah, kemudian ditipiskan lagi sampai tinggal 1 piksel ya. Nah, ini adalah hasil skeletonization. Kita lihat lebih tipis, tapi ukuran pohonnya masih tetap sama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.